Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang ekspresi dan logika, di mana materi ekspresi dan logika ini ada di tingkatan kelas 9 untuk sekolah menengah, di mana materi ini adalah salah satu materi yang ada di semester 1 di mata pelajaran informatika. Oke, langsung aja kita akan bahas satu persatu tentang ekspresi dan logika itu seperti apa. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu sebuah logika. Di sini ada penjelasan sedikit tentang apa itu logika. Logika adalah cara berpikir yang teratur, benar, dan masuk akal untuk menarik sebuah kesimpulan dari satu pernyataan atau fakta. Jadi, logika ini bisa bernilai benar ataupun salah, tergantung dari logika yang digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan. Ini pengertian sedikit dari logika. Selanjutnya, di dalam sebuah ekspresi dan logika itu terdapat sebuah operator, di mana operator logika ini adalah sebuah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan logika dan menghasilkan nilai logika baru. Nah, di dalam operator logika ini berisi sebuah simbol-simbol yang menyatakan bahwa pernyataannya itu bisa benar ataupun salah, atau yang biasa disebut sebagai true dan false. Nah, ini penjelasan sedikit dari operator logika. Oke, kita bakal lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada di ekspresi dan logika itu ada beberapa tipe. Yang pertama, ekspresi logika N. Nah, di mana ekspresi logika N ini akan menghasilkan nilai benar atau true jika semua kondisi yang dibandingkan itu bernilai benar. Jadi artinya, kalau misalkan dua kondisi ini bernilai benar, maka kesimpulannya itu adalah hasilnya benar. Tapi jika ada satu kondisi saja yang bernilai salah, maka hasilnya dia juga bakal salah. Contoh di sini ada tabel ekspresi logika N. Kita bahas yang paling atas dulu. Di sini kondisi satu. Kondisi satu ini bisa diartikan sebuah kondisi yang salah. Jadi kondisi satunya salah atau false. Di kondisi 2 juga false. Maka kesimpulannya adalah false. Jika dua kondisi bertemu ini sama-sama salah, maka hasilnya juga salah. Nah, di sini pengertian dari ekspresi logika N adalah jika keduanya memiliki kondisi bernilai true atau benar, baru di kesimpulannya akan menghasilkan nilai benar. False dan true, otomatis kesimpulannya bakal false. True dan false, dia juga bakal hasilnya juga false. Nah, tapi jika kondisi pertamanya true atau kondisi duanya true, maka kesimpulannya juga akan mendapatkan hasil yang benar. Nah, ini ekspresi logika N. Oke, selanjutnya di sini ada ekspresi logika OR. Oke, sebelum lanjut, di sini ada studi kasus tentang ekspresi logika N, di mana di dalam ekspresi logika N ini terdapat studi kasus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ekspresi logika N. Nah, di mana tadi penjelasannya pada ekspresi logika N adalah jika kedua kondisinya bernilai benar atau true, maka dia akan menghasilkan hasil benar atau kesimpulannya itu benar. Nah, di sini ada sebuah studi kasus yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam sebuah aturan sekolah, siswa itu boleh mengikuti pelajaran jika dia membawa buku dan membawa alat tulis. Jadi dua kondisi ini keduanya ini harus sama-sama memenuhi. Jadi siswa ini bisa mengikuti pelajaran tapi dia harus membawa buku dan membawa alat tulis. Jadi dua-duanya ini harus memenuhi kondisi agar bisa mengikuti aturan dari sekolah. Nah, di sini kondisi satunya itu membawa buku dan Y-nya atau kondisi duanya itu membawa alat tulis. Jadi X dan Y ini kalau misalkan kedua kondisinya ini bernilai benar atau true, dia baru bisa mengikuti pelajaran atau hasilnya true. Nah, di sini pada tabel 1 ada dua kesimpulan X buku dan Y tulis dan X dan Y atau kesimpulan dari gabungan ekspresi logika N ini.
Nah, di sini pada kondisi 1, siswa membawa buku dan membawa alat tulis atau dua-duanya bernilai benar. Jadi membawa buku, membawa alat tulis, true, true. Nah, maka kesimpulannya itu si siswa tersebut boleh bawa buku, boleh mengikuti pelajaran. Nah, di tabel baris kedua itu ada penjelasan siswa membawa buku. Nah, di baris kedua ini bernilai true atau benar. Jadi si siswa ini membawa buku, tapi siswa ini enggak membawa alat tulis. Atau di baris kedua itu nilainya false. Jadi bawa buku tapi dia nggak bawa alat tulis, maka kesimpulannya siswa tersebut tidak boleh mengikuti pelajaran. Jadi kedua kondisi ini harus bernilai benar atau dua kondisinya harus memenuhi syarat baru dia bisa mengikuti sebuah pelajaran. False dan true pasti otomatis hasilnya false. Apalagi false, false otomatis kesimpulan juga bakal false. Nah, itu penjelasan sedikit dari ekspresi logika N. Nah, setelah kita bahas ekspresi dan logika N, kita akan bahas ekspresi logika OR. Nah, di mana ekspresi logika OR ini adalah menghasilkan nilai benar jika salah satu atau kedua kondisi bernilai benar. Kalau misalkan N tadi dua-duanya harus bernilai benar, tapi kalau di ekspresi logika OR itu cukup salah satu aja bernilai benar, maka dia bakal mendapatkan kesimpulan true atau benar. Nah, di sini hasilnya false jika semua kondisi bernilai false. Oke. Di sini ada baris ke-1, kondisi satunya itu bernilai salah dan kondisi kedua bernilai salah, maka kesimpulan dari ekspresi logika OR ini adalah salah. Jadi cukup salah satu aja yang benar, maka kondisinya dia akan ikut benar. Di sini ada kondisi dua yang bernilai benar nih di baris kedua, kondisi satunya bernilai salah atau false, dan kondisi saya pakai garis kondisi Nah, di sini kondisi duanya bernilai false dan kondisi satu bernilai false dan kondisi dua bernilai true, maka kesimpulannya dia bakal mendapatkan hasil true. Nah, ini penjelasan sedikit dari ekspresi dan logika OR. Apalagi dua-duanya. Kondisi satunya true, kondisi duanya true, maka kesimpulannya juga dia bakal true juga. Nah, itu penjelasan dari ekspresi logika OR. Oke, kita bahas contoh dalam kehidupan sehari-hari pada ekspresi logika OR. Oke, di sini ada studi kasus dalam contoh kehidupan sehari-hari tentang ekspresi logika OR. Nah, di mana ekspresi logika OR ini adalah jika hanya salah satu kondisi aja bernilai benar, maka kesimpulannya dia akan mendapatkan hasil benar atau true. Nah, di sini ada aturan sekolah, siswa boleh masuk perpustakaan jika memiliki kartu perpustakaan atau didampingi guru. Di sini ada ekspresi or atau biasa disebut atau. Nah, di sini ada dua kondisi. Kondisi satunya dia memiliki kartu perpustakaan, sedangkan kondisi keduanya dia didampingi guru si siswanya. Nah, X or Y ini boleh masuk perpustakaan kesimpulannya. Jadi siswa bisa masuk ke perpustakaan, dia bisa dua kondisi ini bernilai benar atau cukup salah satunya aja. Di sini ada penjelasan tabel dari ekspresi logika OR. Di sini ada tabel pada baris pertama X. Baris pertama itu bernilai benar. Jadi siswa itu membawa kartu atau memiliki kartu perpustakaan dan juga didampingi guru. Maka siswa tersebut boleh masuk ke perpustakaan atau true. Nah, selanjutnya pada baris kedua, siswa membawa atau memiliki kartu perpustakaan tapi dia tidak didampingi guru. Karena di ekspresi logika OR ini cukup salah satu saja yang bernilai benar di kondisinya, maka kesimpulannya siswa boleh masuk ke perpustakaan. Baik cuma memiliki kartu perpustakaan atau didampingi guru saja, otomatis dia bisa masuk ke perpustakaan pada ekspresi logika OR. Nah, sini ada baris kedua, siswa tidak memiliki kartu perpustakaan atau nilainya false, salah. Nah, di kondisi kedua, tapi dia didampingi guru, maka otomatis siswa tersebut boleh masuk ke perpustakaan. Nah, kecuali dua kondisi tersebut tidak eh, bernilai benar. Jadi, siswa tidak memiliki kartu perpustakaan. Lanjut pada baris ini,
lihat baris akhir, siswa tidak memiliki kartu perpustakaan atau nilainya salah, false, dan kondisi didampingi guru juga salah. Jadi siswa tersebut tidak memiliki kartu perpustakaan dan juga tidak didampingi guru. Maka kesimpulannya siswa tersebut tidak boleh masuk ke perpustakaan. Nah, ini penjelasan sedikit dari ekspresi logika OR. Apakah paham? Oke. Untuk yang mau download materinya bisa di link deskripsi video atau di kolom komentar yang ada di YouTube ini ya. Oke, selanjutnya penjelasan ekspresi logika yang selanjutnya. Di sini ada ekspresi logika NOT, di mana pada ekspresi logika NOT ini penjelasannya adalah logika NOT adalah operator pembalik. Nah, di sini ada kalimat pembalik. Jadi nilai logika. Jadi kalau misalkan kondisinya benar, maka kesimpulannya salah. Sedangkan kondisinya salah, dia otomatis kesimpulannya bakal bernilai benar. Jadi ekspresi logika NOT ini sebenarnya hanya dibolak-balik dan dia itu cuma memiliki satu kondisi. Beda dengan ekspresi logika yang lainnya, AND dan OR. Dia punya dua kondisi, tapi di ekspresi logika NOT dia itu cukup hanya satu kondisi. Nah, di sini ada contoh sebuah kondisi dan juga hasil dari ekspresi logika NOT. Ya, jadi nilainya itu nilai pembalik aja. Kalau kondisinya benar, kesimpulannya salah. Sedangkan kondisinya salah, kesimpulannya benar. Nah, sini saya jelasin sedikit tentang hasil dari ekspresi logika NOT. Di sini ada kondisi pertama, kondisi di urutan pertama, kondisinya itu bernilai benar atau true, maka kesimpulannya salah. Tapi di baris kedua, kondisinya salah, tapi kesimpulannya dia bernilai benar. Nah, itulah yang dimaksud dari ekspresi logika NOT. Kita bakal bahas dalam contoh di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada studi kasus tentang ekspresi logika NOT atau ekspresi logika kebalikan. Di sini ada sebuah aturan di mana TV mati jika tidak dinyalakan. Nah, di sini ada kondisinya. Kondisinya yang X-nya itu TV-nya sedang dinyalakan. Jadi kondisinya adalah TV-nya dinyalakan. Nah, TV dinyalakan ini bernilai benar. Maka kesimpulannya TV mati atau kebalikannya. Kalau TV-nya itu dinyalakan, kesimpulannya TV-nya mati. Sedangkan TV-nya tidak dinyalakan, otomatis kesimpulannya TV-nya juga ikut mati. Nah, di sini penjelasannya sangat sederhana. TV dinyalakan, kesimpulannya tidak mati. TV tidak dinyalakan, maka kesimpulannya TV-nya mati. Nah, itu jadi penjelasan dari ekspresi logika NOT. Saya pun agak sedikit rancu di penjelasan ekspresi logika NOT ini. Tapi pada ekspresi logika NOT ini intinya itu cuma kebalikannya kok. Kalau misalkan kondisinya salah, maka kesimpulannya benar. Sedangkan kondisinya benar, maka kesimpulannya salah. Di sini ada penjelasan sedikit nih. Penjelasannya jika TV-nya dinyalakan, maka dia itu TV-nya tidak mati. Tapi sedangkan TV-nya tidak dinyalakan, maka otomatis TV-nya itu mati. Not itu artinya kebalikan. Oke. Itu penjelasan sedikit dari ekspresi logika not. Selanjutnya kita bakal bahas ekspresi logika yang terakhir atau ekspresi logika XOR. Nah, selanjutnya ada sebuah ekspresi logika yang terakhir yang ada pembahasan pada materi ini tentang ekspresi logika XOR atau yang bisa disingkat sebagai exclusive OR. Dia hampir mirip sama si ekspresi logika OR, tapi dia ada kalimat eksklusif di mana pada ekspresi logika ini menghasilkan nilai true jika kedua kondisinya berbeda. Jadi kalau misalkan OR ini kondisinya hanya salah satu saja yang benar, pada ekspresi logika OR kedua kondisinya itu harus berbeda. Kedua kondisinya harus berbeda. Jadi jika keduanya sama-sama true atau sama-sama false, maka dia bakal mendapatkan hasil false atau salah. Tapi jika kondisinya berbeda, maka kesimpulannya hasilnya
true. Di sini ada penjelasan tabel sederhana pada ekspresi logika XOR atau exclusive OR. Jadi kalau kedua kondisinya sama, kesimpulannya salah. Tapi jika kedua kondisinya berbeda, maka hasilnya true. Nah, kita bakal bahas pada baris pertama. Di kondisi pertama, dia nilainya false atau salah. Nah, sedangkan kondisi kedua, nilainya false juga. Nah, pada penjelasan ini, jika keduanya sama-sama true atau sama-sama false, hasilnya false. Tapi jika kedua kondisinya berbeda, maka kesimpulannya true. Ini kan sama-sama false nih. Di kondisi satu, false. Kondisi kedua, false. Maka kesimpulannya, dia dapat hasil false atau salah. Nah, sedangkan yang di bawahnya nih, di baris kedua, false dan true. Kondisi satunya false atau salah. Saya hapus dulu ya. Yang di ini, biar kelihatan sedikit. Kondisi pertamanya false, di kondisi keduanya true, maka kesimpulannya dia benar. Jadi dinilai bernilai benar atau true, tapi kalau dua kondisinya ini berbeda, false dan true ataupun true dan false. Di sini true dan false kan kondisinya beda nih, kondisi 1 dan 2 ini berbeda. Jadi tidak ada persamaan di kondisi 1 dan 2. Maka dia dapat mendapatkan hasil kondisi kesimpulannya itu benar. Nah, di sini nih yang agak berbeda dengan ekspresi logika OR. Di ekspresi XOR atau exclusive OR, kalau keduanya sama-sama true atau sama-sama false, kesimpulannya dia bakal false atau salah. Nah, di sini ada baris keempat, di sini ada hasil ekspresi logika kondisi pertama dia bernilai true atau benar. Nah, di kondisi kedua dia juga true nih, sama-sama benar. Maka kesimpulannya dia salah karena di ekspresi logika XOR ini harus berbeda, atau jika keduanya sama maka dia dapat mendapatkan hasil ekspresi logika XOR ini hasilnya itu false. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ekspresi logika ini. Jika kurang paham ataupun ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa cari referensi penjelasan dari ekspresi logika yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas. Apabila ingin download materi atau PowerPoint-nya bisa kalian download di link deskripsi video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.